kesempatan ini saya dengan Bu Intan akan melaksanakan proses pra-observasi kelas dengan coaching supervisi akademik. Baik, selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu Gelia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Ya, baik ya, semoga selalu sehat ya. Ya, jadi sebelumnya Bu, saya ingin menyampaikan bahwa percakapan pra-observasi kelas yang dilaksanakan hari ini itu bertujuan agar nantinya saat Ibu diobservasi dalam kelas melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu, Ibu menjadi lebih percaya diri, kemudian memiliki kesiapan yang optimal dan tentunya dapat melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin ya Bu ya. Jadi itu tujuan kita melakukan percakapan pada hari ini. Boleh saya mulai Bu percakapannya? Ya, baik. Jadi untuk yang pertama nih Bu, yang saya ingin tanyakan, apa sih tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan? Baik, terima kasih Bu Gelia. Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, itu melalui diskusi peserta didik dapat membandingkan bilangan rasional secara baik dan tepat. Oh, jadi materinya tentang bilangan rasional seperti itu Bu ya? Oke, nah kemudian Ibu, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, sebenarnya area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa saja sih Bu? Nah, untuk area pengembangannya di sini saya terdiri dari beberapa asesmen. Di sini ada 3 asesmen, yaitu pertama ada asesmen sikap, yang kedua ada asesmen pengetahuan, dan yang ketiga ada asesmen keterampilan. Nah, untuk asesmen sikap ini yang saya nilai itu yang pertama berakhlak mulianya, terus yang kedua ada gotong royong, dan yang ketiga ada berpikir kritis. Dan untuk asesmen pengetahuannya ini berdasarkan asesmen kognitifnya. Dan yang ketiga asesmen keterampilan, yaitu saya nilai dari presentasi masing-masing kelompok sajikan. Oh gitu, jadi nanti rencananya akan berkelompok seperti itu ya. Nah kemudian strategi Bu, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Untuk strateginya di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau berbasis masalah. Nah, dari model pembelajaran ini saya menyiapkan dengan pendekatan berdiferensiasi, yaitu melalui gaya belajar anak masing-masing. Di sini kan sebelum saya mengelompokkan anak-anak dalam suatu kelompok itu saya nilai dulu melalui asesmen diagnostik. Nah, di situ asesmen diagnostik ini saya bedakan menjadi 3. Ini ada peserta didik yang tidak paham, paham sebagian, dan paham utuh. Nah, di situ mereka kan berkelompok melalui kemampuannya masing-masing. Nah, untuk kriteria paham utuhnya itu berarti anak-anak bisa menyelesaikan masalah itu melalui HP atau internet. Kalau yang tidak paham dan paham sebagian nanti melalui bimbingan dari saya atau bimbingan dari guru. Jadi diferensiasi yang Ibu gunakan itu adalah diferensiasi proses begitu Bu ya? Diferensiasi proses lebih tepat. Ya, baik Bu. Oke Bu, jadi demikian saja yang ingin saya tanyakan pada percakapan kali ini. Semoga nanti pembelajaran saat kita observasi itu dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Terima kasih ya Bu Intan. Sama-sama Bu. Tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga semuanya sehat hari ini ya. Sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk sekretaris, silakan Dika. Tidak ada yang izin, berarti hadir semua nihil ya. Ibu catat dulu. Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini.
Coba silakan lihat ke depan dulu berdasarkan slide yang Ibu tampilkan. Di situ ada beberapa gambar mengenai perasaan kalian hari ini. Nanti Ibu akan bagikan sticky notes. Di situ kalian bisa menggambarkan salah satu gambar yang ada di slide ya. Ibu bagikan dulu. Silahkan menggambarnya, boleh pakai pensil atau pulpen juga boleh. Bagi yang sudah, boleh ke depan nak langsung tempel saja. Nah, ya, kalau sudah ditempel, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, sudah? Nih, dari gambar yang Ibu lihat, semua sudah berurutan ya. Ini ada salah satu anak seni di ujungnya dia tempelkan. Siapa itu? Nah, kreatif satu ini. Nah, dari hasil gambar yang Ibu lihat, wow, semua sudah dalam keadaan senang hari ini ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, supaya lebih menyemangatkan kalian dalam pembelajaran hari ini, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri dulu. Ya, lihat ke depan ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan petunjuk. Di sini kan Ibu memegang sebuah apa? Pulpen. Ya. Jika misalkan Ibu masih memegang pulpennya, kalian silahkan tepuk tangan. Ngerti? Kalau Ibu tidak memegang pulpennya, berhenti tepuk tangan. Di sini untuk melatih fokus kalian juga. Sudah mengerti? Sudah. Ya. Coba Ibu mulai. Tepuk tangan dulu, sudah silakan duduk. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi mengidentifikasi bilangan rasional? Nah, salah satunya mungkin ada yang masih ingat apa itu pengertiannya atau contoh-contohnya. Ayo, boleh? Ya, Ketut silakan. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dan B tidak sama dengan 0. Iya, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, itu merupakan pengertian bilangan rasionalnya. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh yang seperti apa itu bilangan rasional? Ya, Erlin? Kalau pecahan biasa 1/4 dan bilangan desimal 2,5. Ya, pecahan biasanya itu 1/4 dan desimalnya 2,5. Nah, itu merupakan contoh bilangan rasional juga. Beri tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, sebelumnya di sini ada yang senang membuat kue? Ada berapa ini? Coba Ibu hitung dulu. 1, 2, 3, 4 ya, yang lumayan. Kalau misalkan ada orang tuanya yang berdagang, berjualan kue, salah satunya kue bolu, atau siapa yang paling suka kue bolu di sini? Ya, Erlin, atau tadi udah Erlin menjawab. Coba yang lainnya, siapa? Ibu ingin tahu, Dika, kue bolu seperti apa, nak? Seperti rasa pandan. Oh, rasa pandan. Ya, Ibu juga suka. Nah, tentunya kalau kita membuat kue bolu itu kan kita harus menyiapkan apa? Bahan-bahan dengan takaran yang
dapat. Misalkan kalau kita membuat kue bolu berarti kita harus membutuhkan apa saja? Telur, terus tepung, ya tepung terigu, garam, gula pasir, ya atau bahan lainnya ya seperti vanili. Misalkan kalau kita membuat satu buah kue bolu berarti kita membutuhkan 4 butir telur atau kita membutuhkan juga 0,5 kilogram gula, boleh, atau misalkan 350 gram tepung terigu atau seperempat sendok teh garam apa sendok makan garam? Iya, seperempat sendok makan garam. Nah, berkaitan dengan pembuatan kue yang Ibu sampaikan tadi, itu ada kaitannya dengan materi pembelajaran untuk hari ini, yaitu membandingkan bilangan rasional. Nah, perhatikan slide-nya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membandingkan bilangan rasional melalui kegiatan diskusi secara tepat. Di sini Ibu ada 3 asesmen, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk asesmen sikap, nanti Ibu akan menilai berdasarkan berakhlak mulianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan ada lagi gotong royongnya, dan yang ketiga itu adalah berpikir kritisnya. Yang kedua, pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah melalui LKPD yang nanti Ibu bagikan, yaitu asesmen atau asesmen formatifnya, ya. Dan yang ketiga itu adalah keterampilan. Keterampilan di sini nanti Ibu akan menilai melalui presentasi yang masing-masing kelompok nanti sajikan. Nah, coba lihat di slide-nya. Ini pertanyaan pemantiknya yang nomor 1. Apakah kalian pernah membandingkan 2 hal yang berbeda? Pernah. Contohnya misalkan membandingkan apa? Membandingkan apa? Ya, membandingkan apa, David? Ya, boleh. Nomor 2, bagaimana cara kalian membandingkan bilangan rasional? Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian mengetahui itu, silahkan simak video yang Ibu tampilkan. Silahkan lihat videonya terlebih dahulu ya. Jika penyebutnya sama, coba lihat pembilangnya, kan bisa dibaca. Makin besar pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Silahkan pahami dulu seberapa pemahaman kalian tentang video yang Ibu berikan. Di sini Ibu akan membentuk sebuah kelompok. Ya, setiap kelompok ini terdiri dari 5 orang. Ya, di sini terdiri dari 5 orang. Di sini Ibu ambil dari asesmen diagnostik. Di sini dibagi dengan 3 kriteria, yaitu ada kriteria tidak paham, paham sebagian, dan paham utuh. Nah, itu untuk pembagian kelompoknya. Sudah bisa lihat? Nah, coba baca dulu. Itu ada kelompok 1, kriteria paham utuhnya, kelompok 2, kriteria paham utuh, kelompok 3, kriteria paham sebagian, dan kelompok 4, kriteria tidak paham. Untuk kelompok 1, kira-kira siapa? Coba angkat tangan. Nah, di situ ada namanya. Ayo, ada Ben dan Mayasa, Putra Yasa, Ayudhya Hanjani. Kelihatan nak tulisannya? Ya, coba angkat tangan dulu nak. Siapa aja kelompok 1? Ya. Untuk kelompok 2-nya? Ya, sudah 5 orang. Kelompok 3? Dan yang terakhir kelompok 4? Ya, apapun nanti kelompoknya terus tetap bersemangat nak ya. Silakan sekarang Ibu bagi kelompoknya. Di sini kelompok 1. Nah, kelompok 1-nya di sini.
Nanti di sini kelompok 2, kelompok 3-nya di sini, dan yang kelompok 4 di sini. Nah, sekarang silahkan kalian duduk pada masing-masing kelompoknya. Boleh silahkan pindah duduknya. Apa suara? Sudah semua di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, sudah ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1. Ya, silakan Nak. Kelompok 3 yang paham sebagian ya. Dan kelompok 4. Nah, dibuka bukunya ya. Nah, sudah semua ya, masing-masing kelompok dapat LKPD-nya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan teknik pengerjaannya. Nah, sebelum mengerjakannya itu kalian baca petunjuk yang ada pada LKPD-nya. Ya, kalian di sini diskusikan dengan kelompoknya masing-masing bagaimana cara penyelesaian masalahnya. Ibu kasih waktu kurang lebih 30 menit. Ya, silahkan boleh dikerjakan langsung. Pakai pulpen ya, silahkan buat nama kelompoknya dulu, nama ketua kelompok, terus nama anggota kelompoknya. Selesaikan masalahnya sendiri, silahkan boleh dibuka HP-nya. Kalian boleh melihat dari internet atau dari buku paket. Tanda aja isi atau isi tulisan? Cara atau tulisannya. Yang gimana? Yang ini. Nah, tentukan bilangan mana yang lebih besar. Berarti apakah perlu tanda atau gimana? Tulisan. Iya, langsung saja ya. Yang mana? Ini Apanya? Oh, ini dengan melakukan perkalian silang. Nah, ini berarti bukan kalau dikali 4. ya, di sini 3 dikali 3-nya. Ya, nah, terus? 4 kali 2. Ya, kan kali silang ini 3 kali 3-nya di sini, terus 2 kali 4-nya di sini, 4. Nah, ini penyebutnya itu kan dikali masing-masing, 4 kali 3. Udah, kalau udah masih ingat, kalau udah sama penyebutnya berarti kita hanya melihat apanya? Yang di atas, apa namanya? Pembilang. Apa Dilga? Ya, pembilangnya. Nah, kan udah lihat mana yang lebih kecil atau lebih besar, silahkan buat langsung. Nah, tadi silahkan langsung tulis, Nak. Di sini. Di mana? Di sini. Nah, titik-titiknya di sini dikosongkan ya, lebih cocoknya di sini tulisnya. Ini prosesnya maksudnya. Ya. Ya, silakan ayo tulis jawabannya. Iya, nih tulis aktif bertanya. Apa ini, Nak? Apa pertanyaannya? Ketut. Tanda apa? Tulisan. Ya, pertanyaan yang bagus. Tanda apa tulisan? Nah, karena di sini cocoknya yang di situ kan yang di sini titik-titiknya. Ini prosesnya, Nak ya. Nah, berarti di sini ajak kalian isi. Ya, di sini juga penulisannya ingat ya. Kalau udah di tengah-tengah, B-nya huruf kecil. Ya. Ya, penulisan katanya juga. Ya, sudah. Kegiatan 1 udah selesai. Ya, mana aja perlu diisi titik-titiknya, ingat. Ya.
sesuai dengan kriteria masing-masing yang Ibu bedakan di sini di kegiatan duanya ya. Itu sesuai dengan pemahaman kalian. Sekarang merefreshkan otaknya lagi, ayo kita bernyanyi kembali. Semuanya kalau Ibu bilang kalau berbuat salah bilang apa? Maaf. Kalau butuh bantuan bilang apa? Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan presentasinya. Silahkan kalian presentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Ya. Waktu kelompok 2 presentasi, silahkan untuk kelompok lain mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Om Swastiastu. Jalan-jalan ke tempat lawan. Tak lupa memakai topi. Salam sapa saya ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Annyeong semuanya, selamat pagi. Sebelum itu tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan nama saya Dita Dani. Dari Kada Edian Dani. Saya itu Rudi Madika, saya ibu namanya Sandra Mata. Saya itu Teresa. Di sini saya dan Ayu perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon disimak baik-baik ya. Ya. Kegiatan 1. Garis bilangan. A. Pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu angka maka nilainya semakin besar. Pada garis bilangan semakin ke kiri letak suatu angka maka nilainya semakin kecil. 2. Terdapat 2 bilangan 1/5 dan 3/5. Jika menggunakan garis bilangan maka terlihat sebagai berikut. Seperti ini. Terlihat dari garis bilangan maka 1/5 lebih kecil dari 3/5. D. Dengan cara lain kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya sudah sama, yaitu 5, maka kita hanya memperhatikan pepilangnya saja, yaitu 1 dan 3. Sehingga 1/5 lebih kecil dari 3/5. 3. Terdapat 2 bilangan 3/4 dan 2/3. Jika menggunakan garis bilangan maka terlihat sebagai seperti ini. Terlihat dari garis bilangannya maka 3/4 lebih besar dari 2/3. B. Dengan cara lain kita memperhatikan penyebutnya. Karena penyebutnya berbeda maka kita akan menyamakan penyebutnya dengan mengalihkan silang atau dengan menentukan KPK sehingga ia akan menjadi seperti ini. Kelihatan? Mungkin boleh digunakan spidolnya, Nak. Nah, kelihatan enggak? Ya, di sini bisa ditulis ya, dicontohkan. Ya. Ayo ketot mungkin. Coba ketet dijelaskan mungkin biar temannya paham yang itunya gimana dapat ya itu sehingga didapat 3/4 apa lebih besar dari 2/3. Kenapa bisa 3/4 lebih besar dari 2/3? Coba dijelaskan kenapa? Kenapanya yang sama? Karena penyebutnya tidak sama. Jadi penyebutnya dikali penyebut, jadinya 12. Jika penyebutnya dikali, maka akar di atasnya harus dikali sama dengan penyebut. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga didapat 3/4 lebih besar dari 2/3. Ya, karena apa? Karena yang mana lebih besar angkanya? 9/12. Ya, 9/12 karena pembilangnya yang lebih besar ya. Kasih tepuk tangan dulu. Cara lain berikutnya, kita bisa mengubah bilangan 3/4 dan 2/3 ke bentuk bilangan dengan cara membagi
membagi susun dan diperoleh 3/4 sama dengan 0,75 dan 2/3 sama dengan 0,66 sehingga dapat 3/4 lebih besar dari 2/3. 1. Gunakan tanda kurang dari dan kurang lebih dari atau sama dengan agar pernyataan berikut benar-benar salah. Apa? Salah. Oh, A 0,4 lebih besar dari 2,1. B min 1,5 lebih kecil dari min 1,7. C 2/5 lebih besar dari 2,3. Ina mempunyai sebuah pita panjang. Panjang dari pita tersebut adalah 2,7 meter. Ina memberikan 3/4 meter kepada Dina, 0,8 meter kepada Tia, dan 0,85 kepada Moni. Dari pita yang diberikan Ina pada pemberi, pita siapa yang paling panjang? Diketahui pita Ina 2,7 meter. Ina memberi pita ke Dina sebanyak 3/4. Tia 0,8, Moni 0,85. Ditanya berapa yang panjang? Pita yang paling panjang diberikan oleh Ina kepada Moni sebanyak 0,85. Jika caranya bisa dilihat seperti ini. caranya mau ditulis? Kita lihat tuh. Ya, gimana aja boleh. Ayo. Sudah? Oke, sekian dari kelompok kami. Kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima bahwa kita hanya sebatas teman. Apakah ada yang bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak, saya tutup dengan pantun yang sama seperti dari kelompoknya 3 tadi. Biru laut seperti Oh, sama. Ya. biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Santi. Baik. Beri tepuk tangan dulu. Baik. Nah, untuk presentasi tadi sudah semua kelompok ya ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjasamanya tadi. Situ sudah bagus. Di sini Ibu akan berikan penguatan sedikit ya. Tadi untuk masing-masing kelompok yang Ibu kurang lihat di sini adalah kolaborasinya. Yang lebih bagus itu kalau semua dapat bagian masing-masing. Ada yang mengetahui tentang bilangan rasional atau membandingkan bilangan rasional, silakan. Iya, Dwi. Jadi dari pembelajaran hari ini saya mengetahui tentang membandingkan bilangan rasional, yaitu dengan cara garis bilangan, mengalihkan silang, menentukan KPK, dan membagi susun. Ya, tepuk tangan dulu, sudah bagus jawabannya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa untuk hari ini kalian sudah mengetahui tentang bagaimana cara membandingkan bilangan rasional, yaitu dengan ada beberapa cara. Apa saja? Coba sebutkan sama-sama. Dengan garis bilangan, terus dengan mengalihkan silang, menentukan KPK, dan dengan cara membagi susun. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan berikan refleksi. Ya, refleksinya silakan kalian lihat pada slide. Nah, untuk jawaban refleksinya nanti kalian silahkan jawab pada sticky notes yang Ibu bagikan. Ya, di sini kalian jawab. Untuk nomor 1 di situ ada perasaan saya pada saat pembelajaran hari ini adalah silahkan kalian bisa langsung jawab itu ya. Nomor 2 saya ingin tahu lebih lanjut tentang apa. Nomor 3 hal yang masih membuat saya bingung yaitu yang bagaimana. Silahkan kalian jawab pada lembar yang Ibu bagikan. Langsung jawab, Ibu. Ya, boleh langsung jawab. Bagi yang sudah selesai nanti silahkan tempelkan
pada kertas merah dengan judul refleksi. Ya. Nah, itu sudah, Nak. Ini berapa nih? Lagi 1 ya. Sudah selesai, ada yang sudah, boleh silakan langsung maju ke depan, tempel. Ayo, Nak, boleh. Ya, boleh. Ya, tidak harus lurus. Ayo, seni kalian gimana kira-kira nempelnya? Ayo, gimana aja boleh. Ayo, hati-hati kabelnya. Bagi yang sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Digas selalu, Bang. Baru beberapa ya. Nah. Lagi berapa orang belum? Oh ya masih. Ya boleh. Nanti mana? Ada kok tempatnya, masih ada celah. Lagi berapa orang? Lagi 2 ya. Nyampe di situ. Ya, di sini boleh. Sudah semua ya? Ya, Dika yang belum. Wes paling panjang ini. Makanya lama, ya. Sudah. Untuk materi berikutnya atau pertemuan berikutnya nanti Ibu akan menjelaskan tentang mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Jadi, untuk hari ini Ibu cukupkan pembelajaran Ibu pada hari ini. Baiklah, ya berarti Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan Ketua Kelas. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Namo Santi. Om Swanti Santi Santi. Ya. Halo, selamat pagi Bu Gung. Selamat pagi juga. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Astagfirullah, hari ini kabarnya baik dan sehat. Baik, Bu Agung, kira-kira Bu Agung tahu tidak apa tujuan kita bertemu kali ini? Tujuannya kalau saya ingat kita akan melakukan pasca observasi setelah observasi yang kita lakukan di Iya, kelas. betul sekali Bu ya. Jadi kita akan melaksanakan beberapa percakapan tentang observasi yang sudah dilakukan. Nah, untuk yang pertama Bu, saya ingin bertanya kepada Bu Agung, apakah Bu Agung merasa sudah puas nih dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin dalam kelas? Saya merasa sudah cukup puas sih, Bu. Ya, berarti segala tahapannya sudah terlalui dan sudah Ibu jalankan ya Bu ya, sesuai dengan mengajar Ibu. Kalau misalnya Ibu menilai diri Ibu sendiri dari angka 1 sampai di angka 10, Ibu menilai pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu Ibu berada di angka berapa? Mungkin di angka 8 Ibu. Jadi di angka 8.
Nah, bagaimana Bu Agung kemarin melihat antusias anak-anak saat pembelajaran yang Ibu berikan? Antusias anak-anak cukup baik. Anak-anak terlihat bersemangat dalam pembelajaran dengan metode atau model pembelajaran yang saya gunakan. Dan kemarin saya melihat saat pembelajaran itu berlangsung, Ibu mengelompokkan anak-anak nih menjadi 3 kelompok, tidak salah sesuai dengan pemahaman mereka seperti itu Bu ya. Dan Bu Agung di sana memberikan nama kelompok, kelompok paham sebagian, kelompok paham itu, dan kelompok yang tidak paham. Nah, kira-kira dari penamaan kelompok itu, apakah anak-anak tidak merasakan sesuatu perbedaan Bu dari penamaan kelompok yang Ibu berikan? Mungkin anak-anak tidak ada beberapa anak-anak kan mungkin tidak bisa mengungkapkan bagaimana perasaannya, tapi setelah saya pikirkan mungkin ada yang beberapa merasa jadinya itu ya Saya lebih kurang nih. ya merasa karena saya menamakan seperti itu, anak-anak merasa agak drop gitu ya, istilah kurang percaya diri ya. Lalu bagaimana nih sebaiknya ke depannya Bu agar tidak terjadi hal seperti itu lagi? Mungkin saya akan mengubah nama tersebut, misalkan seperti ganti menjadi kelompok 1, untuk yang tidak paham mungkin kelompok 1 saya ubah, yang paham sebagian kelompok 2, dan paham itu kelompok 3 seperti itu. Luar biasa sekali Bu Agung ya. Jadi apabila penamaannya 1, 2, 3 mungkin mereka tidak tahu bahwa saya ada di kelompok yang kurang paham atau paham sebagian. Nah, selanjutnya Bu Agung, apakah ada pada saat pembelajaran kemarin terjadi sesuatu di luar ekspektasi atau di luar rencana nih Bu, yang Ibu sudah rencanakan? Hal yang tak terduga yang saya dapatkan itu beberapa anak ada yang meminta soal tambahan karena mereka sudah memahami permasalahan yang saya berikan dengan meminta soal tambahan yang lebih menantang seperti itu untuk mereka selesaikan. Berarti itu anak-anak antusias dong ya mengikuti pembelajaran. Nah, kedepannya nih Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apa kira-kira yang ingin Ibu tingkatkan lagi atau mungkin ingin Ibu ubah agar tadi Ibu menilai diri Ibu di angka 9 nih. Nah, Ibu ingin di angka 8 ya. Jadi mungkin di pembelajaran berikutnya biar Ibu berada di angka 9 atau 10. Jadi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Dengan teknologi yang kita pakai ini mungkin saya akan menampilkan sebuah game untuk menyemangatkan anak-anak. Salah satunya itu berupa uang gitu. Oh, jadi di asesmen akhirnya Ibu akan integrasikan dengan teknologi seperti itu, game. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Semangat selalu Bu Agung. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan lebih berinovasi dan lebih menyenangkan, tentunya juga berpihak selalu padanya. Terima kasih Bu, demikian percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Agung. Selamat pagi Bu.